Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Engkau mengizinkan kami memulai hari lagi. Hari yang baru Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan sabdamu. Semoga dengan kehadiran sabdamu ini, kami semakin dituntun, semakin dekat kepada salib, mengenal Engkau dan Putramu, mengenal karyamu, dan kami pun semakin rindu mencari Engkau dalam hidup kami. Utuslah rohmu untuk menyertai kami yang sering kali lalai dalam mencari yang baik dalam hidup kami. Segalanya kami serahkan dalam penyelenggaraanmu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, menarik sekali kalimat yang diucapkan oleh Yesus yang sepertinya tidak terpikir oleh mereka ini yang mencoba mencari-cari kesalahan Yesus dengan menghadirkan satu kasus di hadapan Yesus langsung. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus tidak mencoba menegasi, menolak, menyangkal hukum yang mereka tawarkan bahwa siapa yang berbuat tak baik semacam perempuan ini, kiranya dirajam. Itu sebuah hukum yang mereka tawarkan. Mereka berusaha mencari hukum yang sejalan dengan ide mereka itu dan menawarkannya kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak secara langsung membatalkan peraturan itu, tidak menegasi dengan mengatakan, "Oh, itu peraturan tidak benar." Yesus tidak katakan itu. Yesus memakai konsep itu juga. Oke, lempar batu. Siapa yang melempar? Kamu yang tak berdosa. Nah, akhirnya pelan-pelan mereka pergi. Dikatakan dari yang tertua. Setiap orang akhirnya menemukan dirinya dalam keadaan
berdosa juga. Dalam arti karena dia merasa berdosa, dia tidak melempar. Nah, akhirnya perempuan itu tidak dihukum baik oleh orang ramai yang berniat merajam dia, juga oleh Yesus sendiri. Tetapi motifnya berbeda. Dikatakan bahwa Yesus tinggal seorang diri dengan perempuan itu di sana, yang tetap di tempatnya. Yesus tidak pergi, karena memang dia tidak berdosa. Tetapi Yesus tidak menghukum bukan karena ia berdosa, sebab memang dia tidak pergi. Tetapi ia tidak menghukum karena ajaran, karena nilai yang dia tawarkan pada masa itu dan yang kita kagumi sampai sekarang. Pengampunan. Pengampunan dari Yesus tampak begitu melimpah kepada perempuan ini. Aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi menarik bahwa Yesus menyisipkan, menyertakan juga kata-kata ini, pergilah. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tidak dengan sesederhana itu pengampunan. Pengampunan itu mengandaikan sebuah kesempatan untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Bukan kesempatan untuk bisa berbuat dosa lagi. Karena seringkali orang berpikir demikian juga. Kalau begitu kita berbuat dosa sajalah, karena toh diampuni. Nah, pengampunan dari Yesus ini menjadi kesempatan untuk tidak berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang, begitu kata Yesus. Semoga kita menemukan pengampunan ini juga pada masa kita, juga dalam pengalaman pribadi kita. Betapa Allah kita ini adalah Allah yang pengampun, yang berbelas kasih. Tetapi pengampunannya adalah juga kesempatan untuk memperbaiki hidup. Semoga dengan tuntunan Roh Kudus kita mampu mengenali diri kita, mengenali siapa kita, menemukan yang baik dan yang kurang, dan membenahi hari demi hari diri kita masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.